Kali ini gue mau review si Transient Glacier nih, yang baru banget jadi gue rakit, terus sudah gue finishing juga, udah gue top coat segala macem. Nah, untuk di sini tuh kalian bisa lihat sendiri kan, keren banget main gila. Di sini tuh desainnya tuh sangar lah dia, terus temanya itu warna ungu hitam, jadi aura gelap gitu kan. Ditambah lagi ada yang part transparannya ini, yang bening tuh, jadi makin sangar main. Nah, untuk di sini gue yang part beningnya itu gue top coat ke warna metalik, jadi dia ada bintik-bintik putih gitu bling. Kalau kita lihat di boxnya ini kan juga dia ada bintik-bintik putihnya. Nah, itu gue ikutin kayak gitu, jadi biar agak-agak mirip lah, jadi nggak terlalu transparan banget. Terus gue top coat ke glossy juga, jadi rada mengkilap. Nah, untuk Gundamnya sendiri itu gue top coat ke Dove yang warna solidnya itu. Nah, kali ini gue akan bahas untuk dari artikulasi, terus kelengkapan yang didapat dari si Transient ini. Oke, jadi di sini gue bahas singkat dulu untuk si Transient ini. Itu dia udah kit lama banget ya sebelumnya, udah ya mungkin tahun 2017-an kayaknya. Dia dari seri HGBF gitu kan. Terus untuk di sini harganya gue dapat di 300 lebih lah, 330 kalau nggak salah. Nah, ini termasuk langka juga sih barangnya, karena memang udah stok lama. Keren banget nih tampilannya, mantap kan, gila. Oke, langsung aja kita bahas dari artikulasinya nih men. Oke men, nah kita bahas dari artikulasinya nih. Untuk di sini backpacknya gue copot dulu ya, karena memang di backpacknya itu banyak artikulasi, dan kalau misalnya dipasang itu ribet banget men. Oke, pertama untuk di bagian kepalanya nih, kalau misalkan kalian lihat bisa digerakin standar ya. Nah, untuk di tangannya bisa digerakin ke atas, terus yang ini juga bisa ke samping. Nah, ini juga bisa maju gini. Tuh. Di sininya ada artikulasi. Kita juga bisa putar ke gini. Tuh. Sip. Nah, untuk yang di sininya bisa sampai tinggi nih men, dinaikin. Nih, yang bagian ininya bisa diturunin, terus dinaikin. Nah, sampai atas itu bisa. Jadi untuk artikulasi di tangannya itu mantep banget. Nah, terus untuk di sini juga nih bagian pinggangnya bisa digerakin nih. Coba nih, yang ininya gerakin ke atas juga bisa. Oke, untuk badannya ya standar lah, puter, agak maju bisa juga itu kayak gitu. Nah, untuk di kakinya dia bisa kita putar kayak gini, kita maju ke belakang itu bisa juga. Di sini juga kita bisa tekuk nih, karena kan ada artikulasi di sini. Jadi kita bisa ke belakangin tuh kayak gini. Sip. Nah, terus untuk di kakinya nih yang keren nih men, itu beda sama yang umumnya kan. Dia tuh kakinya kayak bentuk cakar elang gitu. Artikulasinya mantep untuk kakinya. Kita bisa tekuk kayak gini, ke depanin. Nah, yang belakangnya pun juga bagian tumitnya nih kita bisa angkat tuh ke bawain juga. Nah, ini juga kita bisa putar men, tuh ke kiri ke kanan. Nah, kayak putar ke belakang juga bisa dia, mantep banget. Di belakangnya sih. Nah, di sini dia nggak ada artikulasi, di sini juga nggak. Oke, kita langsung ke backpacknya nih. Nah, ini untuk backpacknya. Ini backpack yang atas ya, untuk yang di bagian atas. Nah, yang kita bisa gerakin yang di pedang gedenya ini nih, kita bisa ke atas, ke bawah itu bisa. Terus untuk yang di dua ini bisa juga kita naikin tuh, kita majuin juga nih. Di sini dia ada yang part abu-abunya dalamnya, kita bisa majuin juga atau mundurin. Sip. Bisa tekuk kayak gini,
ke belakangin juga bisa, nggak masalah. Nah ini juga nih ada yang kecilnya nih, ini juga bisa digerakin men. Nih kita tuh. Cuma memang maju mundur aja kalau yang ininya nih, yang kecilnya ini kayak gitu. Oke, sama ini juga sepasang. Ini untuk yang bagian bawahnya. Untuk yang di sini bisa digerakin. Nah pedangnya kita bisa putar juga nih. Nah bisa diputar. Oke. Nah kalau misalnya kita pasang nih ya, ini untuk yang bagian bawah kita pasang satu dulu. Oke. Terus yang atas kita pasang. Nah kan jadi kayak gini nih. Nah ini kita bisa gerakin nih. Nah, tuh kita bisa gerakin di sininya bisa. Nah untuk yang di sini pun kita mau kesampingin kayak mau kemanain bisa men. Nah atasnya juga nih bisa digerakin tuh. Mau madep begini, madep begitu juga bisa men. Mantep. Buset, mantep ya untuk backpacknya. Oke, untuk dari segi kelengkapannya ya yang didapat itu nanti dapat 2 pasang tangan yang lagi ngepal gini, sama satu lagi untuk yang megang senjata. Nah posisi jempolnya dia begini beda. Nah ini untuk senjatanya dapat 2 pasang ya. Nah bagusnya ini senjatanya bisa dilepas nih men. Nah kayak gini bisa dilepas, yang ini juga sama. Jadi ya bisa dibilang dapat 4 senjata lah tuh. Dan juga kita bisa pasang nih men, kita pasang di sini itu bisa, jadi di tangannya bisa dipasang di tangan gini. Oke, itu untuk dari artikulasi sama kelengkapan. Dia dapat stainless hitam. Nah untuk sisa runnernya dia nggak banyak men, jadi memang kepake semua untuk partnya. Oke men, tadi itu untuk dari artikulasinya nih men. Nah, yang bagian rumitnya itu untuk si transien ini itu pas kita lagi pose-pose men. Karena di bagian belakangnya ini backpacknya itu tuh rada susah. Terus susahnya itu karena kalau kalian lihat di bawahnya ini nih, kan ini backpack atas nih. Nah, ini untuk yang di bagian belakang bawahnya nih ada part yang memang sedikit mengganggu artikulasi backpacknya. Jadi dia tuh backpacknya ini kan bisa banyak bergerak ya, kita bisa kesampingin juga, dia bakal mentok nih untuk sama bagian belakang ininya. Jadi kalau kita pose-pose ekstrim mungkin tuh rada susah gitu kan, karena memang di sini pun Gundamnya kompleks banget lah, jadi banyak kondimennya, part-partnya tuh banyak dan itu padat kelihatannya, jadi rapatnya. Kalau misalnya kita pose-pose ekstrim itu rada susah men sebetulnya, apalagi untuk yang part yang belakangnya ini tuh sering banget copot. Makanya di sini saya akalinya saya pakai lem aja biar kalau kita pose itu nggak bakal copot. Nah itu dia sih kesusahan di si Transien ini. Oke, untuk kesimpulannya nih ya men, si Transien ini kitnya bagus banget, keren banget men. Modelnya itu gue suka banget karena memang kelihatan sangar ya. Terus dia part ungunya, terus ada warna hitam gelap itu yang bikin kelihatan dikit jadi kayak jahat lah, mantep lah pokoknya. Backpacknya pun gila, untuk sekelas HG ini keren banget men, artikulasinya banyak banget dan mantap banget sumpah. Nggak ada HG yang sekeren ini untuk backpacknya sendiri. Untuk tingkat detailingnya pun mantep banget lah men. Nah lihat, kalian bisa lihat nih di belakang sini tuh bisa rapat banget, padat banget lah pokoknya kelihatannya. Itu dia, apalagi dapat senjatanya juga keren men, dapat senjata kayak begini, terus juga bisa disambung atau dipisah ya kan, keren banget lah pokoknya kayak gitu. Nah untuk di sini kita udah bahas dari kelebihannya si Transien ini, kekurangannya itu yang pertama susah untuk di posenya, untuk pose-pose ekstrim lah, karena untuk di bagian backpacknya itu agak sedikit mengganggu ya kalau untuk artikulasi. Terus untuk di perakitan nih, nah untuk perakitan tuh sebetulnya nggak sulit ya kalau kita ngikutin buku petunjuk, cuman ya di partnya ini tiap kita potong dari runner itu selalu ngasilin nukmak men, gila sih,
gue itu nge-amplas nukmaknya bener-bener makan waktu banget, apalagi yang di part-part bening kayak gini nih, yang ini kalau kita nggak bersihin nukmaknya itu jelek, kelihatan putih-putih gitu. Nah itu kita mesti rajin, dan ya beneran nukmaknya itu betul-betul bikin jengkel banget lah. Tiap kita potong di partnya itu ada nukmaknya, itu susah untuk dibersihinnya gitu, jadi mesti rajin-rajin. Makanya untuk rakit kit ini gue agak makan waktu banyak sebetulnya, karena ngebersihin dari nukmaknya itu dia sih men untuk kekurangannya. Jadi sebetulnya kalau untuk kesimpulan akhir ditanya keren atau enggaknya, keren banget men, mantep lah. Cuma ya itu capek waktu ngebersihin nukmaknya, karena memang di tiap part itu selalu jadi nukmak, dan itu kita mesti rajin untuk ngampas. Oke men, itu aja untuk video review singkatnya si Transient Glacier ini. Kit jadul tapi gak kalah keren sama kit-kit yang sekarang. Mantap.